Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 8, korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Saya Cindy Marina Dwitasari, 210242628021, Pendidikan Agama Islam offering B2. Di bab 8 ini kita akan membahas 4 materi, yaitu korupsi, pengertian ragam dan hukumnya, motif-motif korupsi, bahaya korupsi bagi kehidupan, dan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. A. Korupsi, pengertian ragam dan hukumnya. 1. Pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption, yang artinya jahat, rusak, dan curang. Dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan lain sebagainya. 2. Bentuk-bentuk korupsi. Dalam pandangan Islam tidak dikenal istilah korupsi karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Namun banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Bentuk tersebut antara lain hulul, penggelapan, rishwah, suap, hadiah, gratifikasi, syarikah, pencurian, dan kinayah, khianat, atau kecurangan. 3. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkat yang beragam, namun semua tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan, misal menggelapkan dana negara dan mencapai 1 nisa pencurian atau 94 gram emas, maka berlaku hukum potong tangan. Hukum lain bagi koruptor mulai yang paling ringan adalah penjara, memecatnya dari jabatan, dan memasukkannya ke daftar orang tercela, penyitaan harta, hingga hukuman mati. Hukuman juga disesuaikan dengan besar kecilnya uang atau barang yang dikorupsi serta dampaknya ke masyarakat. B. Motif-motif korupsi. 1. Motif internal. Arti dari motif internal dalam hal ini adalah motif yang ditimbulkan dari diri sendiri yang melakukan korupsi. Motif internal antara lain sikap terlalu cinta harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, dan hilangnya nilai kejujuran. 2. Motif eksternal. Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang memengaruhi seseorang untuk korupsi. Motif eksternal itu antara lain adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan penegak hukum yang lemah. C. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi sangat berbahaya akibatnya bagi kehidupan manusia. Korupsi seumpama kanker dalam darah, sehingga pemilik badan harus melakukan cuci darah terus-menerus. Berikut beberapa bahaya korupsi bagi kehidupan, yaitu bahaya terhadap individu, bahaya terhadap generasi muda, bahaya terhadap kehidupan bermasyarakat, bahaya terhadap sistem politik, bahaya terhadap sistem birokrasi administrasi, dan bahaya terhadap sistem perekonomian. D. Upaya menumbuhkan anti korupsi. 1. Budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik. Namun, permasalahan yang menjadi fenomena adalah budaya tidak jujur seperti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku ini yang akan menimbulkan sifat korupsi nantinya. Pembentukan dan pembiasaan perilaku jujur dapat dibentuk dalam individu setiap orang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk menjauhi perbuatan tercela. 2. Memegang teguh amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur dan dapat dipercaya.
dipercaya. Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya kepada orang lain. Al-Marigi membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu amanah manusia kepada Tuhan, amanah manusia kepada orang lain, dan amanah terhadap dirinya sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.